Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami Digitech Squad dari Universitas Teknologi Digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rajib Nur Arasi Muntaha sebagai UI Designer sekaligus sebagai leader dari Digitech Squad. Hai, saya Muhammad Rizky Ardiansyah sebagai Interaction Designer. Hai, saya Muhammad Ravan Marulo. Saya sebagai UX Designer. Jadi kami menggunakan proses design thinking dan kami telah mendapatkan masalah sekaligus solusinya dan menemukan kebutuhan untuk user-user lainnya. Nah, langsung saja kita lanjut kepada masalahnya. Pada masalah yang kita temukan, berdasarkan pengalaman pribadi, sering terjadi ketidakadilan dalam pemberian nilai atau peringkat siswa yang dipengaruhi oleh kedekatan dengan guru atau faktor non-akademik lainnya. Dan yang kedua ada siswa, seringkali kesulitan mengetahui apakah mereka memiliki tugas atau kuis yang belum dikerjakan karena tidak adanya sistem pengingat yang terstruktur. Orang tua pun kesulitan memantau perkembangan anaknya secara real time baik dari sisi nilai maupun kehadiran. Nah, kami telah menemukan solusi, yaitu menciptakan pembelajaran digital yang transparan dan objektif, memberikan alat bantu bagi guru untuk mengelola materi, tugas, kuis, dan menilai keaktifan siswa secara sistematis, mendorong siswa agar lebih aktif dan kompetitif dalam belajar melalui sistem poin dan leaderboard, memberikan akses real time kepada orang tua untuk memantau perkembangan akademik anaknya. Oke, lanjut ke bagian prototipe. Di sini di awal mulanya akan seperti ini tampilannya. Nah, setelah masuk, ini akan diarahkan ke bagian login. Nah, pengguna dimintai untuk mengisi username, password, lalu bisa masuk ke aplikasinya. Nah, terdapat juga fitur Remember Me untuk menyimpan sesi login agar pengguna tidak perlu memasukkan ulang saat membuka aplikasi lagi. Nah, sebagai alternatif juga tersedia juga opsi login menggunakan Google, Facebook, dan Apple yang memudahkan pengguna untuk mengakses dengan satu klik. Nah, kalau belum punya akun, pengguna bisa klik Get Started untuk pindah ke halaman registrasi. Nah, form registrasinya itu dirancang sederhana dan hanya mencakup data penting seperti nama pengguna, email, password, nomor HP, dan tanggal lahir. Sama seperti login juga, ada opsi daftar cepat lewat akun Google, Facebook, dan Apple. Nah, di sini juga ada fitur Remember Me. Nah, di bagian ini biasanya itu wajib. Isinya tuh ngasih tahu kalau dengan daftar akun, user setuju sama aturan layanan dan kebijakan privasi aplikasi. Nah, ini adalah awal mula ketika kita sudah masuk ke aplikasinya. Nah, di bagian sini ada dashboard. Nah, dashboard ini halaman utama ketika pengguna masuk. Nah, di sini di dalamnya ada riwayat pembelajaran juga, video atau materi yang baru dipelajari, dan jadwal pelajaran juga dilengkapi kalender interaktif untuk lihat timeline tugas. Nah, yang buat time span dan Urang itu jadi membantu siswa melihat seberapa lama mereka belajar dan peringkat mereka secara umum. Nah, bagian sini juga kita bisa melihat tugas-tugas apa aja yang belum dikerjakan. Nah, di bagian to do ini menunjukkan semua tugas yang harus dikerjakan oleh pengguna. Nah, ada kategori yang bagian to do ini tugas-tugas yang belum, dan yang missed ini yang tidak dikerjakan, dan kalau misalnya kita klik ini akan ada pemberitahuan karena tidak bisa mengirim file lagi gitu. Nah, kalau semisal sudah mengirim akan ada tandanya hijau, dan ini yang missed merah gitu. Nah, di bagian kuis, pengguna bisa mengakses berbagai kuis interaktif sesuai subjek. Nah, bagian atas menunjukkan kuis yang baru saja dikerjakan.
Di bawahnya ada pilihan kuis berdasarkan kategori seperti matematika atau IPA yang memudahkan pengguna mencari latihan sesuai kebutuhan mereka. Nah, di bagian e-library, fitur ini dibuat untuk akses materi belajar yang mudah dan tertata. Setiap mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, dan seni budaya punya daftar materi tersendiri yang bisa langsung diklik dan dipelajari. Sangat membantu buat siswa yang mau belajar mandiri atau mengejar materi yang ketinggalan. Nah, di bagian leaderboard juga, laman ini menampilkan peringkat pengguna berdasarkan poin yang mereka kumpulkan dari aktivitas seperti menyelesaikan tugas atau mengikuti kuis. Di bagian atas juga ada poin pribadi user, lalu ditampilkan 3 besar pengguna dengan poin tertinggi, dan bagian bawah itu menunjukkan peringkat sekolah sebagai bentuk kompetisi antar sekolah. Ini bisa memicu semangat belajar dan kontribusi tim. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan login menggunakan akun guru. Pada bagian atas ini ada username dari seorang guru, dan pada bagian search guru bisa mencari materi, tugas, dan quiz yang pernah dia upload. Nah, ini ada history untuk melihat guru pernah mencari apa saja di dalam search. Nah, pada bagian your history di sini, ini adalah story atau materi-materi yang pernah dia upload sebelumnya. Nah, pada bagian kalender di sini adalah jadwal mengajar dari seorang guru, dan ini rincinya dari jadwal mengajar guru. Ini ada progress of class, jadi guru bisa melihat progres dari setiap kelasnya dalam persenan. Ini guru dapat melihat lebih rinci nilai siswa-siswanya per kelas, seperti nilai kuis, presentasi materi, presentasi tugas. Dan pada bagian buat materi library, di sini adalah materi-materi atau perpustakaan dari guru yang pernah guru submit sebelumnya. Dan di sini guru dapat mensubmit materi, menambahkan foto full dari materinya, menambahkan judul, memilih pertemuan, dan menambahkan deskripsi lainnya. Nah, pada bagian leaderboard sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi guru dapat melihat leaderboard dari top siswa dari SMK lain. Nah, kita masuk ke to-do. Di sini guru dapat melihat hasil dari tugas setiap siswa-siswanya. Di sini kita lebih rinci nama-nama siswa dari kelas 9A. Bila kita klik ini, guru dapat menilai tugas dari siswa tersebut. Guru tinggal klik ini, lalu tinggal menilai di bagian sini. Nah, kita masuk ke bagian quiz di sini. Bagian quiz di sini, guru dapat menambahkan quiz. Nah, di sini quiz sebelumnya atau soal-soal sebelumnya, dan guru dapat menambahkan suara dan gambar. Dan guru juga dapat menambahkan soal-soal dari kuis tersebut. Nah, ini dapat menambahkan gambar. Di sini buat soal, di sini menambahkan sound atau audio, di sini menambahkan pilihan jawaban, dan di sini memilih jawaban yang benar. Di sini ada bagian page orang tua, yang dimana ada bagian news, jadwal sekolah siswa, ada tugas yang belum submit, ada skor siswa, lalu ada progres siswa, lalu ada leaderboard sama seperti page sebelumnya. Lalu di sini ada bagian edukasi news atau berita. Let's Grow hadir sebagai solusi nyata untuk menciptakan sistem pendidikan digital yang lebih adil, transparan, dan kompetitif.
Melalui desain UI UX yang intuitif dan fitur-fitur seperti leaderboard, monitoring orang tua, dan notifikasi tugas, aplikasi ini menjawab kebutuhan siswa, guru, dan orang tua secara menyeluruh. Dengan penerapan teknologi yang tepat, Let's Grow diharapkan dapat membentuk generasi pelajar yang lebih aktif, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa depan.